Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membawakan presentasi mengenai translasi mata uang asing. Namun sebelum kami mulai, ada hendaknya kita memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Harwi Sasana dan teman saya Dewi Anggrini. Nah, untuk memulai presentasi ini akan dimulai dengan teman saya Dewi Anggrini. Baik, adapun agenda yang akan kami bahas pada hari ini yaitu yang pertama ada pengertian translasi mata uang asing, yang kedua ada metode dalam translasi mata uang asing, yang ketiga perkembangan akuntansi translasi mata uang asing, dan yang terakhir translasi mata uang asing di negara-negara lain. Baik, selanjutnya ada pengertian dari translasi mata uang asing. Translasi mata uang asing merupakan proses yang menyajikan informasi keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Transaksi mata uang asing perlu dilakukan oleh perusahaan agar para pembaca informasi mengetahui operasional perusahaan secara global dengan memahami kondisi yang ada di dalam perusahaan agar para pengguna laporan keuangan lebih mudah dan paham dalam membacanya. Selanjutnya ada alasan dilakukan transaksi mata uang asing, yaitu yang pertama, transaksi mata uang asing dilakukan untuk mempersiapkan laporan keuangan yang memberi laporan pada pembaca informasi mengenai operasional perusahaan secara global dengan memperhitungkan laporan keuangan mata uang asing dari anak perusahaan terhadap mata uang asing induk perusahaan. Yang kedua, berkomunikasi dengan peminat saham asing. Perusahaan yang melakukan transaksi merupakan perusahaan yang dalam bentuk usaha terbuka sehingga laporan keuangan dapat dibaca oleh masyarakat umum dengan mudah, dan laporan keuangan yang sudah dikonversi maka akan merangsang investor untuk menanam saham pada perusahaannya. Yang ketiga, untuk mencatat transaksi mata uang asing. Transaksi mata uang asing terjadi pada suatu perusahaan membeli atau menjual barang dengan pembayaran yang dilakukan dalam suatu mata uang asing atau ketika perusahaan meminjam atau meminjamkan dalam mata uang asing. Neraca mata uang asing oleh nilai tukar mata uang asing ditranslasi terhadap mata uang domestik oleh nilai mata uang domestik seperti harga satu buah unit mata uang diartikan dengan mata uang lainnya. Selanjutnya ada transaksi mata uang asing. Ada 3, yang pertama ada di pasar spot, yang kedua pasar forward, yang ketiga ada pasar swap. Yang pertama, pasar spot. Pasar spot dipengaruhi berbagai faktor termasuk perbedaan tingkat inflasi antar negara, perbedaan pada saham nasional, dan ekspektasi mengenai tingkat mata uang selanjutnya. Kurs spot bersifat langsung atau tidak langsung. Yang kedua ada pasar forward. Persetujuan untuk menetralisasikan sejumlah mata uang yang telah ditetapkan untuk masa yang akan datang merupakan kurs pasar forward. Transaksi pada pasar ini mendapatkan potongan atau premi dari pasar spot atau sebagai tingkat palsu pasar forward. Yang ketiga ada pasar swap. Pasar swap melibatkan pembelian spot dan penjualan forward mata uang. Para investor seringkali menggunakan transaksi swap untuk mendapatkan untung dari tingkat saham negara asing dengan tinggi, sementara untuk simulan menjaga-jaga terhadap pergerakan nilai ukur yang stabil. Translasi yang digunakan untuk mentranslasikan neraca mata uang asing terhadap mata uang domestik, yaitu yang pertama ada kurs saat ini, merupakan kurs yang berlaku pada tanggal laporan keuangan. Yang kedua ada kurs history, merupakan translasi mata uang yang berlaku pada aset dengan mata uang pertama kali didapatkan atau saat kewajiban dengan mata uang asing pertama kali muncul. Yang ketiga ada kurs rata-rata, merupakan nilai rata-rata biasa atau dengan pembobotan baik pada kurs histori atau saat ini. Transaksi mata uang asing terdapat tipe dalam penyesuaian tukar menukar, yaitu yang pertama ada
transaksi mata uang asing. Transaksi mata uang asing mungkin hanya menggunakan satu mata uang, akan tetapi dihitung dengan mata uang lain dikarenakan adanya gagasan mengenai mata uang fungsional. Berikut ada kriteria mata uang fungsional. Pada faktor ekonomi, arus kas, mata uang lokal sebagai mata uang fungsional itu menggunakan mata uang lokal dan tidak berpengaruh terhadap arus kas. Sedangkan pada mata uang induk perusahaan sebagai mata uang fungsional, arus kas itu berpengaruh secara langsung terhadap arus kas dan dikembalikan ke induk perusahaan. Yang selanjutnya ada harga jual. Pada mata uang lokal, harga jual ini sangat tidak peduli dengan tingkat perubahan nilai tukar dan diatur oleh kompetisi lokal. Sedangkan pada mata uang induk, responsif terhadap perubahan nilai tukar dan dilakukan oleh kompetisi internasional. Yang ketiga ada harga pasar. Harga pasar ini pada mata uang lokal kebanyakan pada negara adidaya dan menggunakan mata uang lokal. Sedangkan pada mata uang induk, kebanyakan pada negara induk dan menggunakan mata uang negara induk. Yang selanjutnya ada anggaran biaya. Pada mata uang lokal, sering terjadi pada daerah lokal. Sedangkan pada mata uang induk, anggaran biaya ini sangat berkaitan dengan faktor produktif yang diberikan dari induk perusahaan. Yang terakhir ada pada keuangan, mata uang lokalnya menggunakan mata uang lokal dan dilayani oleh operasional lokal. Sedangkan pada mata uang induk perusahaan, keuangan ini diberikan oleh induk perusahaan atau bergantung pada induk perusahaan agar memenuhi kewajiban jangka panjang. Yang kedua ada perspektif transaksi tunggal. Pada transaksi ini, penyesuaian nilai tukar baik stabil atau tidak dilakukan sebagai penyesuaian terhadap pembukuan transaksi awal dengan alasan bahwa transaksi dan perspektif transaksi tunggal. Yang ketiga, ada perspektif transaksi ganda. Pada transaksi ini, penerimaan piutang mempertimbangkan kejadian yang terpisah dari penjualan yang memberikan tambahan pendapatan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode dalam transaksi mata uang asing. Yang pertama yaitu metode kurs tunggal. Metode ini sudah lama populer di Eropa, yaitu kurs rekini dan kurs penutupan untuk seluruh aktiva dan kewajiban lancar. Pada metode ini, pendapatan dan penutupan mata uang asing secara umum ditransaksikan pada nilai tukar yang berlaku saat item tersebut diakui. Selain itu, metode ini pula mengaplikasikan nilai tukar tunggal, harga penutupan, atau harga saat ini terhadap semua saham dan mata uang asing. Baik, selanjutnya di sini ada metode kurs berganda atau multiple rate. Metode kurs berganda ini menggabungkan kurs nilai tukar historis dan kurs nilai tukar kini dalam proses transaksi. Ketiga yaitu metode kini dan non-kini. Aktiva lancar dan kewajiban lancar anak perusahaan di luar negeri ditransaksikan ke dalam mata uang pelaporan induk perusahaannya berdasarkan kurs kini. Aktiva dan kewajiban tidak lancar ditransaksikan berdasarkan kurs historis. Metode ini tidak mempertimbangkan unsur ekonomis, namun menggunakan kurs akhir tahun untuk mentranslasikan aktiva lancar secara tidak langsung dan menunjukkan bahwa kas, piutang, dan persediaan dalam mata uang asing sama-sama menghadapi risiko nilai tukar. Yang keempat yaitu metode moneter dan non-moneter. Metode ini menggunakan skema klasifikasi neraca untuk menentukan kurs transaksi yang tepat. Aktiva dan kewajiban moneter ditransaksikan berdasarkan kurs kini. Laporan laba rugi akan ditransaksikan dengan menggunakan prosedur yang sama dengan yang dijelaskan untuk konsep kini dan non-kini. Kemudian, nomor 5 yaitu metode temporal. Metode temporal merupakan proses konversi pengukuran atau penyajian uang nilai tertentu. Metode ini tidak mengubah atribut suatu pos yang diukur, melainkan hanya mengubah unit pengukurannya. Translasi saldo dalam mata uang asing menyebabkan pengukuran ulang denominasi pos-pos tersebut
tetapi bukan penilaian sesungguhnya. Setelah membahas tentang metode dalam transaksi mata uang asing, kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan akuntansi transaksi mata uang asing di dunia. Yang pertama, periode sebelum tahun 1965. Accounting Research Bulletin atau bisa disebut ARB nomor 4 yang diperbaharui dengan ARB nomor 43 mendorong penggunaan metode kini dan non-kini. Keuntungan atau kerugian transaksi langsung akan dimasukkan ke dalam laba rugi dan keuntungan transaksi bersih akan dihapuskan di akhir periode. Sedangkan untuk kerugian transaksi bersih akan ditangguhkan dalam penggunaan neraca dan digunakan untuk menghapuskan kerugian transaksi pada masa mendatang. Yang kedua yaitu pada periode 1965 sampai periode 1975. Pada bab 12 ARB nomor 43 disebutkan bahwa memperbolehkan pengecualian tertentu atas metode kini non-kini dalam keadaan tertentu. Persediaan dapat ditransaksikan berdasarkan kurs historis. Utang jangka panjang yang timbul karena pemilihan aktiva jangka panjang dapat ditransaksikan berdasarkan kurs kini. Setiap perbedaan akuntansi yang disebabkan oleh penyajian ulang utang akan diberlakukan sebagai bagian dari biaya perolehan aktiva. Yang ketiga yaitu pada periode 1975 sampai 1981. FASB mengeluarkan FAS nomor 8 yang kontroversial pada tahun 1975. Ini mengubah praktik di AS dan praktik sejumlah perusahaan asing yang menggunakan GAAP-AS karena mengharuskan penggunaan metode transaksi temporal. Penangguhan keuntungan dan kerugian transaksi tidak diperbolehkan lagi dan harus diakui dalam laba selama periode perubahan kurs nilai tukar. Kemudian yang keempat yaitu pada periode 1981 sampai sekarang. FASB mempertimbangkan kembali FAS nomor 8 dan setelah melalui banyak pertemuan publik dan 2 draft sementara, akhirnya menerbitkan Statement of Financial Accounting Standar nomor 52 pada tahun 1981. Kemudian kita masuk pada transaksi mata uang asing di negara-negara dunia. Yang pertama, Kanada. Institut Akuntan Bersertifikat di Kanada atau CICA, Badan Standar Akuntansi di Inggris, dan Badan Standar Akuntansi Internasional seluruhnya berpartisipasi dalam penyusunan FAS nomor 52. Perbedaan utama antara standar di Kanada dan FAS nomor 52 yaitu menyangkut utang jangka panjang dalam mata uang asing. Di Kanada, keuntungan dan kerugian transaksi itu akan ditangguhkan dan diamortisasi. Kemudian yang kedua yaitu di Australia. Di Australia, mengharuskan penilaian kembali aktiva tidak lancar non moneter untuk anak perusahaan di negara-negara yang berinflasi tinggi sebelum dilakukan transaksi. Yang ketiga yaitu Selandia Baru. Pada dasarnya sama dengan Australia. Selandia Baru juga mengharuskan metode transaksi moneter non moneter untuk anak perusahaan yang operasinya terintegrasi dengan induk perusahaannya. Kemudian yang keempat yaitu di Jepang. Pada saat ini Jepang telah mengubah standarnya dengan mengharuskan metode kurs kini di segala keadaan dengan penyesuaian transaksi yang disajikan pada neraca dalam ekuitas pemegang saham. Kemudian yang kelima, yaitu di Inggris. Perbedaan utama standar di Inggris dan di AS berkaitan dengan anak perusahaan yang berdiri sendiri di negara-negara yang mengalami berinflasi. Laporan keuangan pertama-tama harus disesuaikan terhadap tingkat harga kini dan kemudian ditransaksikan dengan menggunakan kurs kini. Jadi, jumlah perusahaan yang melakukan pencatatan saham secara internasional dan mengikuti IAS atau sekarang disebut IFRS semakin meningkat. Dan bursa efek di seluruh dunia mulai menggunakan IFRS sebagai pengganti standar domestik untuk pencatatan saham perusahaan-perusahaan asing. Baik, mungkin sekian dapat kami sampaikan mengenai presentasi ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan baik di materi maupun video kami. Sebelum kami akhiri, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi kami. Jika ada, kami akan buka 2 sesi untuk menjawab pertanyaan kalian. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Om Santi 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 Om.